Halo guys, selamat pagi. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai desain komunikasi visual dari mata pelajaran pilihan teknik komputer dan jaringan. Yuk disimak baik-baik ya. Kali ini kita akan membahas mengenai bab menempatkan unsur tata letak garis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur dan ruang. Unsur tata letak desain grafis terdapat 8 elemen diantaranya. Garis, bidang, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur dan ruang. Sebelumnya kalian harus mengetahui apa itu desain grafis. Desain grafis adalah suatu bentuk rancangan komunikasi visual yang menggunakan gambar teks untuk menyampaikan informasi atau pesan seefektif mungkin dengan menggunakan media komputer. Pada hakikatnya desain grafis adalah seni menyampaikan pesan. Semakin menarik kemasan pesan, semakin cepat pesan itu tertangkap. Apa itu desainer grafis? Seseorang yang menyampaikan konsep atau ide desain untuk menyampaikan pesan yang menarik melalui bentuk, gambar dan tulisan. Unsur-unsur desain grafis yang pertama, garis. Elemen pertama dan paling dasar dari desain adalah garis. Dalam menggambar, garis adalah goresan pena atau pensil, tapi dalam desain grafis, ada dua titik samping. Fungsi garis pada teori tata letak, garis memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. 1. Sebagai pembatas tepi bidang atau objek untuk memberikan representasi atau citra struktur, bentuk dan bidang. 2. Menciptakan nilai ekspresi seperti nilai gerak atau dinamika, nilai irama dan nilai arah. 3. Memberikan kesan pada visual desain seperti tegas, luwes, dinamis, dan lain-lain. Jenis garis dan kesan. Garis dalam konsep tata letak mempunyai pengaruh secara visual. Garis yang mempunyai ukuran besar atau kecil, tebal atau tipis, posisi horizontal maupun secara vertikal mempunyai dapat menciptakan 1. Garis horizontal, yaitu memberi sugesti ketenangan atau hal yang tak bergerak. 2. Garis vertikal, yaitu stabilitas, kekuatan atau kemegahan. 3. Garis diagonal, yaitu tidak stabil, sesuatu yang bergerak atau dinamika. 4. Garis lengkung es, yaitu grace dan keanggunan. 5. Garis zigzag, yaitu bergairah, semangat, dan dinamika atau gerak cepat. 6. Garis bending upright, yaitu sedih, lesu, dan kedukaan. 7. Garis diminishing perspective, yaitu adanya jarak, kejauhan, kerinduan dan sebagainya. Selanjutnya yang kedua adalah bidang. Bidang merupakan unsur tata letak berupa objek yang memiliki dimensi panjang dan lebar, bersifat pipih, sedangkan yang memiliki panjang, lebar dan tinggi disebut bentuk, memiliki volume. Bidang bersifat 2 dimensi, sedangkan bentuk bersifat 3 dimensi. Dari bentuknya bidang maupun bentuk terdiri atas beberapa macam, yakni bidang geometris, bidang biomorfis, organis, bidang bersudut, dan bidang tak beraturan. Bidang dapat terbentuk karena titik, kedua ujung garis yang bertemu. Atau dapat pula terjadi karena sapuan warna. Bidang beraturan yang dikenal orang adalah kotak, rectangle, lingkaran, circle, dan segitiga. Triangle. Penyusunan antara bidang-bidang tersebut akan menghasilkan suatu bentuk tata letak. Terdapat bentuk dalam seni rupa 3 dimensi. Ada 3 jenis bentuk, yaitu sebagai berikut. Bentuk figuratif adalah bentuk yang meniru wujud yang berasal dari alam seperti manusia, hewan, tumbuhan dan benda. Bentuk abstraktif adalah bentuk figuratif yang diubah sedemikian rupa sehingga beberapa bagian dari bentuk asalnya menghilang dan bentuknya berubah menjadi bentuk yang sudah digayakan. Bentuk abstrak adalah bentuk yang menyimpang dari wujud benda-benda atau makhluk yang ada di alam. Karya abstrak merupakan hasil eksplorasi lebih lanjut dari bentuk yang biasa kita lihat,
sehingga nilai idenya lebih tinggi. Selanjutnya adalah ilustrasi. Gambar ilustrasi adalah suatu gambar yang sifatnya menerangkan atau visualisasi dari suatu uraian, baik berupa cerita, berita, karangan, maupun naskah. Hasil visualisasi dari suatu tulisan dengan teknik drawing, lukisan, fotografi, atau teknik seni rupa lainnya yang lebih menekankan hubungan subjek dengan tulisan yang dimaksud daripada bentuk. Tujuan ilustrasi adalah untuk menerangkan atau menghiasi suatu cerita, tulisan, puisi, atau informasi tertulis lainnya. Diharapkan dengan bantuan visual, tulisan tersebut lebih mudah dicerna. Fungsi khusus ilustrasi, sebagai berikut. 1. Memberikan bayangan setiap karakter di dalam cerita. 2. Memberikan bayangan bentuk alat-alat yang digunakan di dalam tulisan ilmiah. 3. Memberikan bayangan langkah kerja. 4. Mengkomunikasikan cerita. 5. Menghubungkan tulisan dengan kreativitas dan individualitas manusia. 6. Memberikan humor-humor tertentu untuk mengurangi rasa bosan. 7. Dapat menerangkan konsep yang disampaikan. Selanjutnya adalah tipografi. Tipografi merupakan salah satu elemen dari dunia desain grafis yang unik. Tipografi bukan hanya sekadar elemen bacaan, tapi juga mempunyai unsur seni yang luar biasa. Tipografi dapat dikatakan sebagai bahasa yang dapat dilihat. Tipografi merupakan suatu ilmu dalam memilih dan menata huruf dengan pengaturan penyebarannya pada ruang-ruang yang tersedia untuk menciptakan kesan tertentu, sehingga dapat menolong pembaca untuk mendapatkan kenyamanan membaca semaksimal mungkin. Selanjutnya, ada beberapa jenis font atau huruf berdasarkan klasifikasinya. Yang pertama ada Roman, yang kedua ada Egyptian, yang ketiga sans serif, dan yang keempat script. Ya, contohnya ada seperti gambar di sini. Yang kelima warna dalam layout membuat gambar menarik perhatian dan mengidentifikasi objek. Kemudian warna sangat penting dalam menghasilkan karya yang berkualitas karena Anda harus mengetahui tentang apa yang Anda inginkan dan warna apa yang cocok untuk tujuan Anda. Warna dapat digunakan untuk sorot elemen, menarik mata, sinyal di mana pembaca untuk melihat terlebih dahulu, membuat gambar atau mods, mengatur memproses keadaan. Yang keenam ada gelap terang. Gelap terang merupakan keadaan suatu bidang yang dibedakan dengan warna tua untuk gelap dan warna muda untuk terang. Yang ketujuh ada tekstur. Tekstur adalah tampilan permukaan corak dari suatu benda yang dapat dinilai dengan cara dilihat atau diraba. Pada prakteknya, tekstur sering dikategorikan sebagai corak dari suatu permukaan benda, misalnya permukaan karpet, baju, kulit, kayu, dan lain sebagainya. Yang kedelapan adalah ruang atau space. Ruang adalah unsur yang dapat bersifat semu maupun nyata. Pada karya seni 3 dimensi, kita langsung bisa merasakan sensasi ruang ketika melihat ataupun berada di dalamnya. 2 dimensi kita hanya bisa berkhayal tentang ruang. Seniman dapat menghasilkan kesan ruang pada lukisannya dengan cara memberikan bayangan, membuat perspektif pada objeknya, memberikan perbedaan warna terang dan gelap, dan masih banyak lagi. Unsur penunjang desain grafis atau kesimpulan. Sebuah karya desain yang bagus harus memenuhi beberapa kriteria dan komponen penting. Selain itu juga harus mengandung originalitas dari desain itu sendiri. Unsur-unsur penunjang dalam desain grafis yaitu unsur garis, unsur bidang, unsur tipografi, unsur ilustrasi, unsur warna, unsur gelap terang, dan unsur tekstur dan unsur ruang. Sekian paparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat.